Sahabat Lentera Sabda yang terkasih, kita jumpa lagi hari ini Selasa 27 Februari 2024. Renungan kita ambil dari Injil Matius bab 23 ayat 1 sampai dengan ayat 12. Keteladanan umat beriman dalam hidup sehari-hari. Sahabat Lentera Sabda yang terkasih, terkadang kita melihat dan kita sendiri juga melakukan hal-hal yang kadang-kadang kurang selaras dengan apa yang kita omongkan, kita bicarakan, kita sampaikan, dengan apa yang kita perbuat, kita putuskan, dan kita lakukan. Injil hari ini berbicara tentang hal yang sama. Bagaimana Yesus mengkritik orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang mengajarkan hal-hal yang baik, hal-hal yang luar biasa, hal-hal yang sangat mendalam tentang Tuhan, tentang sabda-sabda Tuhan. Tetapi dalam hidup mereka tidak pernah melakukan apa yang mereka ajarkan, tidak sesuai dengan apa yang mereka perbuat. Dan itulah yang sebetulnya dikritik oleh Tuhan Yesus. Dengan peristiwa itu, maka kita juga diingatkan, kita juga disapa oleh Tuhan bahwa perbuatan-perbuatan baik itu mesti didahulukan, diutamakan, ketimbang mungkin teori-teori atau aturan-aturan, keputusan-keputusan yang begitu baik, tetapi tidak mendarat, tidak sampai pada pelaksanaannya. Maka ada istilah teori tidak sama dengan praktek. Nah, bagaimana sekarang kita menyamakan antara teori dan praktek? Apa yang kita ajarkan dan apa yang kita sampaikan selaras sesuai dengan apa yang kita buat. Dan hal ini juga berkaitan dengan pengajaran iman kepada orang lain. Khususnya tahun ini adalah tahun katekese untuk formasio iman berjenjang dan berkelanjutan. Maka dalam formasio itu ada tahap-tahap seperti yang kita miliki di Kuskupan ini. Ada pendampingan iman untuk PIA, PIR, orang dewasa, OMK, dan lanjut usia, serta anak usia dini. Dengan pendampingan itu diharapkan bahwa tahap-tahap atau jenjang-jenjang usia itu mendapatkan pengajaran iman yang tepat. Pada pengajaran iman anak usia dini, tentu kita harus melibatkan orang tua. Anak usia dini tentu belum mempunyai pemikiran yang penuh, yang utuh. Maka orang tua sangat berperan aktif di dalamnya. Bagaimana menerapkan pengajaran-pengajaran iman. Seperti contoh misalnya, pengajaran iman kepada anak usia dini, membuat tanda salib. Kita mesti mengajarkan membuat tanda salib yang sesuai dengan ajaran iman Katolik. Kita tidak boleh mengajarkan tanda salib dengan versi-versi yang lain, tetapi versi menurut ajaran iman Katolik. Sehingga dengan demikian, itulah yang terekam dalam anak-anak usia dini. Demikian juga pendampingan anak, pengajaran iman kepada anak-anak ya, atau PIA. Bagaimana kita menerapkan pengajaran-pengajaran itu juga sesuai dengan penangkapan usia mereka. Kita tidak bisa mengajarkan ajaran iman, misalnya katekismus Gereja Katolik kepada anak-anak. Ya, tentu mesti diterjemahkan sesederhana mungkin supaya anak-anak bisa menangkap. Misalnya tentang baptis, bagaimana mereka mengerti tentang baptis sebagai anak usia, sebagai anak-anak. Demikian juga kepada remaja atau PIR, kita mengajarkan lebih dalam lagi tentang baptis karena mereka sudah mulai mengerti apa itu baptis. Maka kita juga mengajarkan lebih mendalam. Selanjutnya juga pada
orang-orang muda atau piom, pengajaran iman pada orang muda, orang dewasa dan lanjut usia. Dan tahap-tahap itu tentu mesti kita lalui, kita persiapkan sehingga memang pengajaran iman sungguh mengena. Orang-orang yang kita berikan pengajaran itu dapat menangkap, mengerti, dan menghayati ajaran-ajaran iman yang diberikan kepada mereka, sehingga iman mereka semakin tumbuh dan berkembang. Sahabat Lentera Sabda yang terkasih, maka kita diajak dalam masa Prapaskah ini bagaimana kita menyelaraskan terutama sikap dan perbuatan kita dalam hidup sehari-hari selama masa Prapaskah ini, supaya kita semakin mengalami perubahan atau transformasi dari hidup yang lama kepada hidup yang baru. Tuhan memberkati.